Di Gimje, sebuah kota di provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan, terdapat seorang petani organik bernama Chen Yang-cho. Usianya yang tak lagi muda, kondisi tubuh yang terbatas, dan pengalaman pahitnya dengan pestisida kimia, membuatnya beralih ke metode pertanian organik yang sangat hemat biaya, yaitu metode jadam. Dengan metode ini, Pak Cho berhasil mengurangi biaya pestisida hingga hanya Januari 20 dari biaya sebelumnya. Hari ini, saya datang ke kebunnya untuk berbincang mengenai perjalanannya sebagai petani organik dan bagaimana ia menerapkan metode jadam di lahannya. Selamat siang, Pak Chen Yang, isapaku sambil mendekati kebunnya yang asri. Pak Chen Yang menyambut dengan senyum hangat. Meski usianya sudah lanjut, semangatnya tampak tak surut. Pak, apakah tanaman utama Anda buah ara? Tanyaku. Pak Cho mengangguk. Ya, ara adalah tanaman utama saya, tapi saya juga menanam cabai dan beberapa tanaman lain. Di kebun ini ada sekitar 13 jenis tanaman organik bersertifikat. Saya membudidayakan tanaman ini dengan sistem compound farming, yang artinya saya menggabungkan beberapa jenis tanaman di satu lahan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan kesehatan tanah, jelasnya. Ternyata, Pak Cho bukanlah petani biasa di daerahnya. Di Gimje, hampir tidak ada petani yang menanam ara, apalagi secara organik. Saya pilih ara karena tidak banyak yang menanamnya di sini. Selain itu, tanaman ini cocok untuk saya yang tidak bisa terlalu sering membungkuk karena sakit lutut dan punggung. Saya bisa merawatnya sambil berdiri, ditambahnya sambil tertawa ringan. Pak Cho kemudian menceritakan pengalaman pahitnya dengan pestisida kimia yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Dulu, ketika masih melakukan pertanian konvensional, ia pernah terjatuh beberapa kali saat menyemprot pestisida karena efek racun yang dihirupnya. Setiap kali mencium bau pestisida, saya langsung merasa mual. Setelah kejadian itu, saya tahu saya tidak bisa melanjutkan dengan cara yang sama lagi, jekenangnya. Berbekal tekad untuk tetap bertani tanpa pestisida kimia, ia mulai mencoba pertanian organik. Namun, peralihan ini tidak mudah. Saya mengalami banyak kegagalan dan sempat berutang besar karena eksperimen yang terus-menerus saya lakukan. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya terus mencoba hingga akhirnya saya menemukan metode jadam, katanya penuh semangat. Metode jadam, menurut Pak Cho, adalah solusi bagi petani yang ingin beralih ke organik tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Dengan metode ini, petani diajarkan membuat pestisida alami sendiri, seperti jadam wetting agent, JWA, yang efektif untuk mengendalikan berbagai jenis hama. Pak Cho menjelaskan bahwa JWA sangat ampuh untuk mengatasi hama kecil seperti kutu daun dan thrips. Yang terpenting adalah takaran dan waktu penyemprotannya. Saya selalu menyemprot setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Kalau malas bangun pagi atau menyemprot malam, lebih baik jangan bertani, ucapnya sambil tersenyum penuh arti. Namun, transisi ini tidak terjadi dalam semalam. Di awal-awal, ia sering membuat kesalahan dalam mencampur bahan pestisida. Pernah saya mencampurkan 500 cc jadam sulfur, JS, ke dalam tangki 20 liter, padahal seharusnya 500 cc itu untuk 500 liter. Semua tanaman cabai saya hangus karena konsentrasinya terlalu tinggi, ujarnya sambil tertawa, mengenang kejadian itu. Alih-alih menyerah, Pak Cho malah semakin bersemangat untuk mempelajari teknik ini dengan benar. Saya mulai memahami pentingnya konsentrasi dan menyesuaikan dosis untuk setiap jenis tanaman. Setelah itu, hasilnya sangat memuaskan, jelasnya. Keberhasilan Pak Cho menerapkan metode jadam membawa perubahan besar dalam keuangannya. Dulu, ia harus mengeluarkan biaya hingga $7.000 Amerika per tahun hanya untuk pestisida. Tetapi kini biayanya turun drastis menjadi hanya sekitar $350 Amerika per tahun. Ini adalah penghematan yang luar biasa. Saya merasa telah mengurangi beban keuangan yang besar, dan sekarang bisa menggunakan uang itu untuk kebutuhan lain atau untuk investasi alat-alat di kebun, jelasnya. Pak Cho juga menjelaskan bagaimana metode jadam menuntut petani untuk membuat pestisida mereka sendiri, termasuk Jadam Herbal Solution, JHS, dan JWA. Ia mengakui bahwa proses ini tidak mudah dan memerlukan ketelitian. Di awal, memang merepotkan.
Kita harus mencampur berbagai bahan dan memprosesnya sendiri. Tapi begitu terbiasa, ini justru terasa lebih efisien. Saya bahkan sekarang punya tangki air panas dan pouch lain untuk membantu saya membuat pestisida dalam jumlah besar. Di masa depan, saya berencana membuat hingga 150 atau 200 ton untuk persediaan, jika tanya. Selain untuk menjaga kesehatan tanah dan lingkungan, Pak Cho juga menekankan pentingnya menyajikan makanan sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak. Hasil panennya ia pasarkan di beberapa toko makanan lokal, sekolah untuk makan siang anak-anak, dan juga kantor pemerintahan setempat. Dengan memberi makan anak-anak dengan makanan organik, saya berharap mereka tumbuh sehat dan bisa belajar dengan baik, ujarnya. Meskipun usianya sudah lanjut, Pak Cho tetap aktif bertani tanpa bantuan teknologi modern seperti internet. Ia mengandalkan cara-cara tradisional dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Saya ini orang tua, tidak terlalu pandai menggunakan internet, tapi saya tahu betul apa yang saya tanam dan bagaimana cara merawatnya, ujarnya sambil tertawa. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya masih menonton YouTube untuk mencari informasi tambahan sebelum tidur, walaupun merasa skeptis terhadap beberapa informasi yang ada di sana. Di akhir percakapan, Pak Cho memberikan pesan penting untuk petani lain yang mungkin tertarik mencoba metode jadam. Petani harus berani mencoba dan tidak mudah menyerah. Saya sudah membuktikan bahwa metode ini berhasil dan bisa menghemat biaya secara signifikan. Jadi, kalau mau hasil maksimal, jangan malas. Saya sendiri mungkin hanya menghabiskan sekitar $350 Amerika tahun ini untuk pestisida. Itu artinya penghematan besar yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tutupnya penuh inspirasi. Kisah Pak Chen Yang Cho adalah bukti bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keberanian untuk berubah, seorang petani bisa beralih ke pertanian organik tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan. Metode jadam tidak hanya memberikan solusi ramah lingkungan, tetapi juga memungkinkan petani untuk hidup lebih sehat, lebih hemat, dan tetap produktif meskipun di usia senja.